menghormati danyangnya, danyang atau leluhurnya. Itu ya sih, kita menghargai atau menghormati leluhur mungkin dengan cara seperti itu. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Redaksi KD. Ini untuk yang entah ke berapa bulan, mungkin ada 1 tahun kita baru bisa bareng bikin konten. Biasanya kan sendiri-sendiri, Mas Ega bikin konten sendiri dan saya bikin konten sendiri. Kebetulan ini pas ketemu dan mau bikin konten, kita bahas seputar mitos di Kota Pati, tepatnya di Kota Juwana, di Desa Bakaran. Seperti yang kita ketahui kan, kita kan di Jawa kan sangat kental dengan yang namanya mitos. Betul sekali. Nah, di Pati sendiri juga mitos atau hal-hal kejawen itu masih dipakai. Jadi kita ada 6 mitos yang unik. Ini mitosnya ini sangat unik nih. Mitosnya itu aneh. Kita bacakan satu-satu dulu, nanti terus kita bahas, kita kupas. Ini sumbernya ini sebetulnya sangat terpercaya karena ini sumbernya ini dari buku. Dari buku. Dari buku yang dikarang oleh Jojo Santoso. Tahun 985. Unsur religius dan sastra Jawa, Semarang, terbitan Aneka Ilmu, dan Hari Susanto PS. Tahun 87, mitos menurut pemikiran Mircea Eliade Yogyakarta Canisius, yang dirangkum di dalam artikel ini. Sumbernya itu dari buku. Berarti sudah lama sekali ya, 1985, kita belum lahir. Ternyata sudah berlaku untuk mitos tersebut. Nah, kita akan berikan informasi kepada Anda. Ini ada 6 yang berlaku katanya di Desa Bakaran. Ya. Ini di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Kita baca satu-satu dulu poin-poinnya, nanti kita bahas pendalamannya. Pertama, mitos larangan membuat rumah dengan batu bata merah. Itu bagaimana kalau menurut yang di situ? Yang kedua, nanti kita kupas, bacakan poin-poinnya dulu. Yang kedua, masyarakat Bakaran Wetan tidak mau membangun dengan batu. Yang ketiga, mitos larangan menjual nasi. Ini yang sangat unik, yang sangat absurd sekali. Iya, saya mengalami. Kalau pas nomor 4, mitos larangan mencicipi makanan apabila memasak buat kendurian yang hubungannya buat acara di petilasan Nayi Sabirah. Mungkin Nayi Sabirah ini adalah punden. Iya, mungkin semacam danyang. Nomor 5, larangan tidak boleh memasak bagi ibu-ibu, harus dengan keadaan suci, tidak boleh memasak dalam keadaan kotor apabila memasak untuk acara kendurian. Dan yang terakhir, 6, mitos harus meledang bayi yang baru lahir dan pengantin. Apa itu meledang? Nanti kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, mitos larangan membuat rumah dengan batu bata merah. Memang nggak pernah lihat di Bakaran ada rumah dari bata merah. Setahu saya kan sudah dikulitin, kebanyakan udah dikulitin. Kalau kebetulan kan lo kan penjual batu bata merah, memang nggak pernah dapat klien, dapat pembeli dari Bakaran Wetan. Alhamdulillah belum, tapi kalau genteng udah. Itu secara ilmiah sih, kalau menurut saya pribadi, di situ kan dekat sama laut. Biasanya kalau dekat sama laut atau air asin itu batu bata akan dukruil gitu pada lapuk ya. Jadi pakai batako yang putih itu. Itu lebih aman gitu. Tapi itu kan alasan asumsinya sampean dari segi ilmiah. Tapi ini ada penjelasannya di sini. Kenapa kok sampai mereka kok nggak boleh membuat rumah dari batu bata merah? Bagaimana? Saya bacakan. Ternyata dilarang di situ karena Nyai Sabirah adalah saya ulang, masyarakat Bakaran tidak boleh membuat rumah dari batu bata merah disebabkan bangunan pertama Nyai Sabirah adalah sumur yang ternyata terbuat dari batu bata merah. Untuk menghormati pebundennya, warga tidak mau membuat rumah dari batu bata merah. Jadi alasannya itu untuk menghormati danyang atau leluhurnya. Itu ya sih, kita menghargai atau menghormati leluhur mungkin dengan cara seperti itu. Itu dari masyarakat yang dipercaya di Desa Bakaran. Nah, tapi ini ada fakta yang menarik. Ini ternyata ada menurut cerita, menurut juru kunci Basir Soekarno,
apabila ada yang membuat rumah dengan batu bata merah yang mendiami rumah tersebut akan sakit berkepanjangan. Nah ini pernah ada kasus Bapak Saidan, warga Bakaran setempat. Beliau tidak percaya akan mitos tersebut ya, seperti Lolo kan nggak percaya dengan mitos seperti itu. Nah Bapak Saidan ini nekat membangun rumah. Akhirnya rumah tersebut setelah jadi, anak Pak Saidan itu meninggal tidak sakit dan beliau cerai dengan istrinya. Akhirnya rumah tersebut dirobohkan. Ya mungkin itu kan semacam dihubung-hubungkan ya kan, bisa juga. Enggak sih, kalau bicara mengenai mitos kan, ini kan mitos. Biasanya kan kepercayaan orang Jawa itu ya seperti itu tadi. Kalau misalkan sudah pada percaya semuanya, itu ya emang benar-benar jadinya tenang gitu loh. Beneran gitu. Kalau di Islam kan kalau kita dapat doa 40 orang itu katanya manjur. Nah, saya hubungkan seperti itu ya. 40 orang doa itu manjur ya, seperti itu. Mitos itu kalau menurut saya pribadi menganalisa seperti itu. Jadi ya bisa saja emang itu benar-benar terjadi gitu. Yang nomor 2, tidak boleh membangun dengan batu. Ya udah. Yang nomor 3 nggak ada penjelasannya yang detail ya. Yang nomor 3 ini yang unik nih, yang nomor 3 ini. Larangan menjual nasi. Nasi. Intinya nasi ya. Lontong itu bukan nasi loh ya. Sekali di situ memang kalau kita ke warung itu kalau nyari nasi itu nggak ada. Saya juga sering lewat situ. Ya, saya juga pernah. Dulu kan waktu keliling-keliling, pas dulu kerja jadi sales, waktu lapar kan nyari makan di warung dan nyari nasi nggak ada. Dan menurut ibunya yang jualan di warung itu, memang masyarakat sekitar di situ, khususnya masyarakat desa Bakaran itu dilarang jual nasi. Lontong ada, kalau lontong misalnya pakai jangan tewel ada, kemarin saya beli kok. Cuman kalau misalkan ada yang jualan nasi itu gini, disiasati. Dia nggak jualan nasi tapi jual lauk, maksudnya jual pia-pia tapi dilaukin nasi. Ada yang seperti itu. Tapi ini ada penjelasannya kenapa kok sampai dilarang menjual nasi. Warga Bakaran Wetan dimanapun dia berada dilarang berjualan nasi. Hal ini sebagai rasa hormatnya kepada Nyai Sabirah lagi. Karena takut kutukan Nyai Sabirah. Sebab semasa hidup Nyai Sabirah tidak pernah menjual nasi sebagai makanan pokoknya. Bahkan beliau selalu memberi nasi kepada siapa yang membutuhkan. Berarti itu ada makna filosofisnya. Berarti dia itu harusnya diberikan. Kalau diberikan itu boleh mungkin. Kalau menjual nggak boleh. Berarti nanti kita atau siapapun nanti yang jualan itu digratisin aja. Kalau ngasih makan orang boleh. Kalau dijual tuh nggak boleh. Itu enggak dalam banget makna filosofisnya. Ya tapi mungkin bisa dia siasati loh. Misalkan kita jualan di situ ya, nasinya gratis, untuk yang lainnya enggak. Berarti yang lauknya dimahalin untuk menutup biayanya. Mungkin gorengannya bisa gorengannya 5.000. Gorengannya 5.000. Itu bisa disiasati kalau emang cara saiki kan ngono. Ini pernah ada yang mencoba menjual nasi, makanannya itu busuk. Busuk. Terus ini juga ada lagi sini. Para pembeli seandainya menginginkan nasi tidak boleh bilang dengan kata beli nasi, tapi dengan kata nyuwun sekol meminta nasi. Dan pedagang itu dengan sukarela memberi nasi itu gratis tanpa memungut biaya. Jadi seperti yang lo salangin tadi. Jadi boleh. Jadi kalau ketemu warung yang sekira mungkin di situ ada nasi, mungkin jenengan bisa minta nasi kepada penjualnya. Lauknya 10.000. Berarti ini mitos yang sangat aneh ini. Unik ini. Unik. Yang nomor 4, mitos larangan mencicipi makanan apabila makanan buat kendurian. Jadi yang untuk sesajen itu dilarang dicicipi. Jadi ya entah bagaimana rasanya ya udah nggak usah dicicipi. Tapi itu berlaku nggak sih? Kalau mungkin anak zaman sekarang kan juga mengetahui hal ini juga jarang gitu. Ya wes lah, awalnya apa meneh misalnya orang pendatang gitu kan juga wajib memberikan sedekahnya gitu. Ya udah ya nggak usah dicicipin. Ya nomor 5, ibu-ibu tidak boleh masak kalau keadaannya tidak suci. Mungkin punya hadas atau keadaannya kotor, jadi ya misalkan ya ini mungkin malah sangat bagus. Jadi misal menstruasi ya itu nggak boleh ya.
Tapi yang saya soroti untuk masalah kebersihannya ini kan malah sangat bagus. Jadi kalau masak memang harus dalam keadaan yang bersih. Yang nomor 6, mitos harus meledang bayi yang baru lahir dan pengantin. Meledang apa? Tahu meledang? Nggak tahu. Meledang bayi yang baru lahir apa tuh? Dan pengantin ini merupakan salah satu pengantin. Oh, ini ada meledang bayi dan pengantin ini maksudnya itu mengitari petilasan pundennya Nyai Sabirah sebanyak 3 kali. Jadi setiap ada bayi yang baru lahir atau ada pengantin itu harus dibawa ke punden. Oh gitu. Jadi ya ini masih kategori yang lumrah-lumrah lah untuk mitos-mitos seperti ini. Yang unik tadi yang larangan menjual nasi. Itu pun juga sampai sekarang sih emang susah juga kalau misalkan kita lewat wilayah Bakaran itu untuk nyari nasi. Ya itu tadi mungkin ya, kalau misalkan ada pendatang yang jualan nasi mungkin nggak tahu jadinya apa, busuk tadi ya. Kalau yang menjual busuk semua nasinya. Jadi itu tadi disiasati dengan minta nasi sama penjualnya, pasti dikasih, jangan beli. Kalau ngomongnya beli nasi nggak bakal dikasih karena itu larangan. Gitu. Jadi pasti si warungnya tuh mungkin pasti sedia nasi, tapi ya mungkin dia menunggu kalau orang yang sudah tahu ada di situ untuk meminta nasi gitu. Oke. Dan intinya mengenai artikel yang sudah kita bahas tadi itu mengenai mitos ya, lagi-lagi ya, boleh percaya atau enggak, yang terpenting apapun itu tetap berjalan baik, tidak ada permusuhan. Tapi saya yakin meskipun sama-sama orang Pati, pasti banyak yang belum tahu tentang mitos yang sangat unik ini. Serius? Pasti banyak yang belum tahu. Saya yakin banyak yang belum tahu. Jadi ini termasuk kekayaan budaya kita lah untuk orang Pati, bahwa ada mitos yang sangat unik seperti itu. Dan semuanya tetap nonton ya. Kau tetap nonton. Oke, wes tutup. Iya, semoga bermanfaat untuk informasi hari ini. Jangan lupa tonton terus di Redaksi KD dan like, comment, share pastinya. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye. Kira menit bang? Rekam 16 menit.